Shalom, Bapak, Ibu, dan semua jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu. Sebelum kita memasuki ibadah pada minggu ini, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk memasuki saat teduh. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 29 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati.
Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sana ilu
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 1 sampai ayat 9. Kita membaca secara responsoria. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ayat 9 kita baca bersama-sama. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari ke belakang berseru berkatanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Solido, sude dosaku najor buti, ias audi bahen bunyi, puji Yesus, puji Magowarna, puji Magowarna, napa ias rohaki, puji Yesus, malua ausian dosaki, nungatun sokan mertua, kita noondongan anak, puji Yesus. Puji Magowarna, puji Magowarna, mudar napa ias rohaki, puji Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus, kami akan membacakan warta jemaat minggu ini, yaitu Minggu Palmarum tanggal 10 April 2022 pukul 10 WIB. Poin pertama, persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Rohana Pardede Boru Simbolon SH dari 5 Malabar sehubungan dengan telah meninggal dunia Bapak Sintua Dr. Andes Poltak Pardede MSc di waktu yang lalu. Poin kedua, acara pelantikan. Pada kebaktian Minggu pukul 10 WIB hari ini akan dilaksanakan acara pelantikan pengurus seksi-seksi dan rumah tangga periode 2022 sampai dengan 2024 di HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. 3. Kegiatan kategorial. Diberitahuan kepada seluruh jemaat bahwa kegiatan kategorial pada minggu ini diliburkan karena kita akan memasuki ibadah Pasion, Jumat Agung, dan Paskah di gereja. Poin 04, jadwal kebaktian Pasion, Jumat Agung, dan Paskah di HKBP Bandung. Jadwal kebaktian Pasion, Jumat Agung, dan Paskah di HKBP Bandung dapat jemaat baca pada warta jemaat minggu ini. Poin kelima, perjamuan kudus. Pada kebaktian Jumat Agung tanggal 15 April 2022 akan dilaksanakan perjamuan kudus. Adapun pelaksanaan perjamuan kudus dengan ketentuan sebagai berikut. A. Jemaat dewasa atau yang sudah menerima peneguhan CD. B. Jemaat yang tidak sedang dalam pengembalaan gereja atau RPP. Poin 06. Sekolah minggu. Mulai minggu ini, tanggal 10 April 2022, kebaktian sekolah minggu akan dilaksanakan secara online dan offline. Kebaktian sekolah minggu secara offline di gereja dihadiri oleh anak-anak sekolah minggu kelas besar yang telah menerima vaksin dosis kedua. Poin ketujuh, pengumuman. Diberitahukan bahwa acara gebiar vaksinasi presisi di HKBP Bandung pada Minggu 10 April 2022 oleh Polsek Bandung Wetan bersama tim Dokes Poltabes Bandung dibatalkan karena tempat yang kurang memadai dan dialihkan ke gazebo. Demikianlah diberitahukan, mohon maaf atas pembatalan ini dan mohon jemaat maklum. Poin ke-8, peningkatan pelayanan kesehatan HKBP. Dalam usaha meningkatkan pelayanan kesehatan HKBP di tengah kehidupan masyarakat ini, maka melalui surat dari Epurus HKBP, kita semua diajak
terutama para dokter spesialis dan dokter umum yang mempunyai keinginan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di Rumah Sakit HKBP Bali G. Isi surat selengkapnya dapat jemaat baca pada halaman terakhir Warta Jemaat minggu ini. Poin 09, amplop ucapan syukur Paskah. Pada kebaktian Paskah minggu yang akan datang, tanggal 17 April 2022, kita akan menyampaikan amplop ucapan syukur Paskah sebagai tanda sukacita kita di perayaan Paskah. Amplop akan dibagikan pada kebaktian tersebut. Demikianlah Warta Jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 412 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus mati di sini, masa malum diban, sudah akaban rohani, dibanding tolong rohani, nida silang di Golgotha.
tidak silang di Golgota ini. Bapa sorga diri kudusi, Bapa surga bangkalan hati. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Horas. Selamat hari Minggu juga bagi saudara-saudari yang sedang beribadah di rumah melalui live streaming. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini di Minggu Palmarum diambil dari kitab Mazmur. Pasal 118 dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Mazmur ini adalah suatu pujian dalam arak-arakan kemenangan yang mengiringi raja, yang di dalamnya ada upacara kurban dalam perjalanan rumah ke rumah ibadah. Dan itu sudah menjadi tradisi bagi mereka. Ketika mereka menang berperang, maka raja akan digiring dan banyak arak-arakan dan menyanyikan pujian. Dan Mazmur inilah sebagai pujiannya, pujian kemenangan. Jadi pujian ini sudah melekat bagi bangsa Israel untuk merayakan kemenangan mereka. Dan nyanyian inilah yang dinyanyikan oleh orang banyak ketika Yesus memasuki Yerusalem.
Dalam nats ini kita dapat melihat kesaksian dari pemazmur tentang perbuatan Allah yang menyelamatkan bangsanya, terkhusus kepada orang-orang yang berseru dan minta tolong kepada Dia. Dan itu telah dirasakan oleh pemazmur, bagaimana luar biasanya pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Tuhan mengeluarkan mereka dari berbagai tekanan. Tuhan mengangkat mereka dari keterpurukan oleh bangsa-bangsa lain yang hendak menghancurkan bangsa pilihan Tuhan. Tetapi karena kasih setia Tuhan, tidak ada yang dapat mengganggu keselamatan bangsanya. Karena Tuhan sebagai batu penjuru bagi mereka. Dalam ayat 19 sampai 21 dikatakan, dalam tradisi iman orang Israel, ketika mau memasuki bait suci, mereka harus terlebih dahulu mengungkapkan kesungguhannya memasuki rumah Tuhan. Jadi ketika mereka melakukan arak-arakan menuju rumah Tuhan, sebelum masuk rumah Tuhan masih di pintu masuk rumah ibadat, bait suci, mereka harus berjanji dulu. Tuhan, aku mau beribadah di sini, mau bersyukur kepadamu, baru boleh masuk. Tidak bisa sembarangan. Dan adong rupani Tuhan, nang berbeda do rumah kulo, luas jauh masuk indah daun. Tuhan, nang mereng akapahian dong aku jauh asing-asing indah daun. Tuhan, luas jauh masuk daun. Tetapi ketika dalam tradisi iman orang Israel, ketika mereka mau memasuki rumah Tuhan, harus berjanji dulu di pintu bait suci. Dia harus tunduk berjanji, saya mau memuji Engkau. Dan itu sebabnya orang yang masuk di rumah Tuhan itu sudah dikategorikan orang benar dan orang yang mau bersyukur. Karena ketika mereka tidak suci hatinya, tidak bersih hatinya, mereka tidak mampu memasuki rumah Tuhan. Itu sebabnya rumah Tuhan itu, bait suci itu adalah sebagai gambaran kehadiran Allah. Dan di rumah Tuhan itu adalah persekutuan orang-orang percaya. Di rumah Tuhan itu adalah perkumpulan dari orang-orang yang beriman kepada Dia. Makanya di rumah Tuhan tidak akan kelihatan orang yang berselisih. Tidak akan kelihatan orang yang memiliki sakit hati. Karena di pintu gerbang bait sucinya, di pintu mau masuk bait suci, dia sudah menyatakan, saya mau memuji Engkau Tuhan. Sudah menyampaikan komitmennya, sudah menyampaikan janjinya. Dan itulah yang terjadi. Dan itulah yang dirasakan oleh pemazmur. Dan inilah pemazmur mau mengajak kita. Bagaimana orang-orang percaya saat ini benar-benar ketika dia memasuki rumah Tuhan. Dia sudah dikategorikan orang yang benar dan orang yang mau bersyukur. Takpolan nona tong hari Minggu alanga kita bigi jami tani padita. Baik ko jolo martangyang mahitai pitu non antrian no daun. Sidakan lao maraha ahado rupani tes asabui masuk tu gereja ngagu dengan ngantri. Bukan itu maksudnya, tetapi kita harus merasakan, kita harus mau, kita harus mengimani bahwa rumah Tuhan ini adalah persekutuan orang-orang yang benar dan persekutuan orang-orang yang mau bersyukur kepadanya. Asing ni unang rotu gereja molo naing merbulak-bulak do.
Unang rotu gereja molo naeng mamereng kana hurang do. Danga dong gunana. Unang rotu gereja molo naeng mamereng akana sodenggan. Karena harus kita pastikan bahwa di rumah Tuhan ini adalah sudah berdiam orang yang benar, orang yang mau bersyukur. Amin. Regu duhamu. Nang udah pesolo irohamu dah. Ido, ikut bainot tado bagas joroon. Perpunguan ni akan nasi tong. Perpunguan ni akan nama dok mau lihat itu Jehovah. Amin. Imana parjulu. Napa duahon yang kedua? Jika kita membacanya mulai di ayat 23 dan seterusnya, ternyata ada keajaiban Tuhan kepada umatnya. Batu yang dibuang tukang bangunan, namun oleh Tuhan dipakai sebagai batu penjuru. Bangsa Israel yang sudah dibuang, tetapi diangkat oleh Tuhan. Bangsa Israel yang tidak memiliki pengharapan, diberi harapan oleh Tuhan. Umat manusia yang tidak ada pengharapannya lagi, yang sudah berada di puncak keputusasaan, tetapi Tuhan menyelamatkannya. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah suatu keajaiban di luar kemampuan manusia. Sesungguhnya hidup manusia sudah sama seperti batu yang tidak berguna. Sudah dibuang. Tetapi oleh kuasa dan kasih Tuhan, kita menjadi manusia yang berpengharapan. Karena Tuhan setia pada janjinya. Walaupun kita menghadapi banyak tekanan saat ini, dan masalah yang berat, tetap percaya ada Tuhan yang menolong. Artinya nats ini mau menyatakan bahwa hidup kita ini adalah mujizat dari Tuhan. Moloboi pehita marhosa saharo ditikion, sasitong na halongangan nasiat Tuhan idoi. Jika kita juga bisa beribadah bersama-sama saat ini, itu semata-mata bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya nats ini mengajak kita agar tetap bersyukur, karena kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Yang berikut yang mau kita lihat dari nats ini. Tuhan Yesuslah sebagai batu penjuru yang sesungguhnya. Kalau kita tadi menganggap kita telah seperti batu yang tidak berguna, diangkat oleh Tuhan, dan sekarang nats ini mau menyuarakan kepada kita bahwa batu penjuru yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dan dialah yang selalu menopang kita untuk membangun kehidupan kita di dunia ini. Jika seluruh perbuatan kita, seluruh aktivitas kita berlandaskan batu penjuru yaitu Yesus Kristus, maka apapun yang kita lakukan akan menjadi sukacita. Sama seperti pemazmur dalam nas ini, dia mengalami hari yang berat, tetapi dia tetap fokus, tetap melayangkan pandangnya kepada Tuhan. Demikian juga kita orang percaya saat ini, mungkin memiliki banyak tantangan persoalan hidup, memiliki tekanan hidup, pergumulan hidup. Nats ini mau menyuarakan kepada kita, ada Yesus sebagai batu penjuru
yang mampu menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah meninggalkan Yesus, tapi tetaplah fokus pandang Yesus, sehingga harapan itu selalu muncul dalam hidup kita, sehingga harapan itu selalu lahir dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak memiliki hidup yang pesimis, tetapi hidup yang optimis. Keajaiban. Dan Yesus sebagai penjuru, batu penjuru bagi kita, itulah kekuatan bagi orang percaya. Demikian juga saat ini kepada saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di Minggu Palmarum ini. Tentu di Minggu Palmarum kita diajak untuk menghayati akan arti penderitaan Yesus. Penderitaan dan kemuliaan Yesus itulah yang harus kita renungkan. Di samping dia menderita, tetapi akan muncul, akan lahir kemuliaan bagi dia. Di Minggu Palmarum ini kita diajak merenungkan bagaimana penderitaan Yesus untuk kita orang percaya. Tentu di dalam minggu-minggu ini kita lebih banyak merenung. Mulu realita anak tahurangi majolo makkatahatai. Ale gumudang mahita jo merenung. Dang tapakurda merenung jo. Amang Tuhan ni. Mulu gumudang do hitan makkatahatai. Latso taingo be merenung. Tetapi di Minggu Palmarum ini, dan kita akan masuk hari Rabu dan Kamis di Minggu Passion, memasuki perjalanan Yesus sampai kepada salib, dibutuhkan perenungan dan kesadaran diri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan nats ini mari kita bersyukur, hidup benar, dan merenungkan perjalanan hidup Yesus sehingga kita diselamatkan. Demikian juga kepada seluruh pengurus seksi dari ketiga dewan yang akan dilantik hari ini. Tuhan telah memilih seluruh pengurus seksi. Mulai dari pemilihan dan Tuhan ini. Hendaknya tugas yang diberikan kepada seluruh seksi dapat terlaksana untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari kita membangun pelayanan bukan untuk membangun agar manusia senang, tetapi mari kita membangun pelayanan agar Tuhan yang senang. Alana molodung las rohani Tuhan, otomatis dolas rohani jolma, akka natigor roha marnidahita. Tentu tugas pelayanan ini tidak mudah. Karena apa? Karena akan banyak kita berhadapan dengan berbagai-bagai orang. Kita berhadapan dengan masyarakat sekitar. Dari sekian banyak seksi-seksi dari tiga-tiga dewan, tentu akan bersama-sama membangun pelayanan yang hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kebetulan tahun ini adalah tahun kesehatan. Bagaimana seluruh pengurus seksi, sudah seksi mada, natulu dewan, memang benar-benar sehati sepikir. Mari kita berlomba-lomba untuk memuliakan nama Tuhan. Unang atung berluba-luba memakai aka seragam. Mulai itu berluba-luba memakai seragam. Dan masuk kategori makalong ahe. Las udah rohani Tuhan las. Ada dangi apalah narumiko di Tuhani. Unang merluba-luba mambai naka pengkotak-kotakan. Tidak. Anggo merluba-luba mambai. Boy do merluba-luba mambai nadinggan. Itu tong. Alana ngahya sudat on
Ale buah mama ngate, mulu hudok pe kasih si perupua suatu ngacik roh hamunang dah. Nggak sudah si perupua ma majitud dinas. Do siragam do, siragam. Ala persoalan warna. Ihurena hubolus doon. Dohok model. Ang maddo iko mareda meson nina. Orang maddo iko songonomen na. Hudok. Toy masih pakai baju nabi mak. Asa terida jati dirina. Molo meragam maka pakiata di sido kita mencintai keberagaman. Jidang juga besau do ina ido sau do sudah niku. Ihurena hubolus don. Atung rohaman dok kita mangin na urroa dope siragam pamu alai rohamu dang begap nak siragam niku. Asing pedito natin na. Dang kasih kamu do nasing niku. Begabiaw do ko kamu sing niku. Hamu do nasing. Dua pala sada horo pedang boy siragam pamu niku. Gabiaw do ko kamu sing niku dang boy niku sudah niku sau sudah niku. Tapi ilik mak. Tunggu do dang boy itu bukan di situ. Dengar do sudena tula. Alai iko betul-betul berlomba-lomba kita membuat yang terbaik bagi Tuhan. Berlomba-lomba kita untuk membuat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah gerejanya. Terkhusus kepada pengurus-pengurus seksi-seksi kategorial dan seksi dewan dari dewan yang lain. Contohnya ketua seksi diakoni. Dan hola ketua ni diakoni hamu. Ketua diakoni ini sudah ruas nih HKBP. Seksi pendidikan. Dak kalau pendidikan ni maketua hamu. Alai sudah maketua ni sudah ma ruas nih HKBP. Ketua pendidikan na seksi pendidikan na si A. Ketua seksi ama dakolan pararire area selasa di tete merkur dakolan ni alai sudi ama ni huria gabe naginong goman. Ketua seksi perempuan, inilah keunikan dari aturan peraturan KBP. Adong piga-piga paduan suara di seksi perempuan. Jadi ketua seksi perempuan itu bukan milik dari Parari Jumat, Manang Solafide, Manang Inahan, tidak. Tetapi ketua seksi perempuan itu adalah milik semua ibu-ibu HKBP Bandung. Dan tuh kelompok itu dia molo naing sadah kita, molo naing saroha kita, molo naing sapikira kita. Mari kita menunjukkan identitas kita bukan membangun kelompok kita, tetapi membangun seluruh warga HKBP, secara khusus HKBP Bandung. Bangga ulas doraku. Kebetulan di tahun kesehatian ini kita harus bersama-sama sehati. Dan ingat, kepengurusan ini adalah pilihan Tuhan. Karena itu adalah pilihan Tuhan, maka kita mempermuliakan nama Tuhan. Saya yakin semua seksi-seksi yang telah dipilih adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan dan pastinya akan mempersembahkan yang terbaik bagi gerejanya. Amin. Beh, mebiar do mengelusi kepengurusan. Amin. Ido. Unang itu amang borak na ulau nina dang borati. Molo mardongat to Tuhani. Pasti bisa. Dan ingat, tanpa penyertaan Tuhan kita tidak akan dapat melakukan apa-apa. Tetapi dengan penyertaan Tuhan maka kita akan semakin semangat dan kemuliaan Tuhan akan terlihat di tengah-tengah gerejanya. Selamat bertugas di sudi pengurus, baik ketua seksi, koordinator dan lainnya. Wakil ketua sudi matahe pengurus naning selantik nanon. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Dan firman ini menjadi kekuatan
bagi kita. Ini rumah Tuhan. Maka kita harus hadir di rumah Tuhan ini dengan mengucap syukur dan hidup dalam kebenaran. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan, maka kami akan mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang beribadah di gereja ini dan yang beribadah di rumahnya masing-masing atau di tempat lain melalui live streaming. Berkati kehidupannya. Apa yang mereka harapkan, kiranya Tuhan mengabulkannya. Bagi anak-anak yang masih studi dan yang mau menyelesaikan studinya, kiranya Tuhan menyertainya. Bagi anak-anak Tuhan yang mau mencari pekerjaan, tunjukkan pekerjaan bagi mereka ya Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang mau merindukan pasangan hidup, kami tahu pasangan hidup hanya ada di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikannya kepada mereka. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah mendapat pekerjaan, kiranya Roh Kudus menyertai mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan mengandalkan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu atas aktivitasnya sehari-hari, yang bekerja di instansi pemerintah, di instansi swasta, yang bekerja di berbagai profesinya, polisi, tentara, pengacara, dan lainnya ya Tuhan, dokter. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu, agar seluruh pekerjaannya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Yang menjalankan usaha, yang menjalankan bisnis, kiranya juga Tuhan tunjukkan jalan, sehingga dengan penyertaan Tuhan, sukacita hadir juga di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kuat kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Tuhan Allah Bapa kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun 1 minggu ini, terkhusus hari ini. Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sedang berduka saat ini. Kami memohon kepadamu, kiranya penghiburan-Mu yang menguatkan mereka, sehingga mereka mampu keluar dari kesedihan dan beranjak untuk melakukan aktivitasnya dengan penyertaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa buat seluruh program gereja-Mu, kiranya dapat berjalan dengan baik. Perhalado, jemaat, dan pendeta bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tugas pelayanan, sehingga pelayanan di gereja-Mu ini menjadi sukacita bagi jemaat-Mu. Secara khusus pada saat ini kami akan melantik seluruh pengurus seksi-seksi dari ketiga dewan. Berkati mereka semuanya ya Tuhan, sertai hidup mereka. Karena kami yakin dan percaya, tanpa penyertaan Tuhan, mereka tidak akan dapat melakukan sukacita, melakukan berbagai pelayanan dengan sukacita. Tetapi dengan penyertaan Tuhan dan kuat kuasa Tuhan, sehingga mereka dapat mengembangkan pelayanan, sehingga gereja-Mu HKBP Bandung dapat bersinar dan dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kemuliaan-Mu akan semakin bersinar di gereja-Mu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai seluruh pelayanan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Tapi kami yakin dan percaya apapun yang kami rindukan dalam hidup kami, ketika Tuhan bersama-sama, maka itu akan terkabulkan. Dan kehendak-Mu lah yang jadi. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat ini kita akan memasuki acara pelantikan pengurus seksi-seksi dari ketiga dewan dan pengurus rumah tangga. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1, dan pembacaan SK nanti oleh Sekretaris Surya dan para tahun. Perlu kami beritahukan, karena tempat kita di depan sempit, tidak begitu luas, tidak akan dapat menampung semua pengurus. Kami mohon kepada seluruh ketua seksi, ketua seksi, itulah yang maju ke depan nantinya. Bagi pengurus yang lain dapat berdiri di tempatnya masing-masing. Marilah kita bernyanyi dari buku ND 467 ayat 1. Hamuaka dongan ruas ni Huria HKBP Badung Resort Badung Riau Marta Dinata. Masuk mahita tu acara pelantikan pengurus seksi-seksi dohok pengurus rumah tangga periode 2022-2024. Alani tabege surat keputusan nomor 0-kosong-D-SK/Romawi/Opak Romawi/2022 Hulukaima Pertikian Majahausa. Surat keputusan Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata yang berkedudukan di Jalan LLRE Marta Dinata nomor 96 Bandung menimbang perlunya segera mengangkat pengurus seksi-seksi dan rumah tangga, mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen kedua memperhatikan 1. Program kerja HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY tahun 2022. 2. Program kerja HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata tahun 2022. Memutuskan dan menetapkan mengangkat pengurus seksi-seksi periode dan rumah tangga 2022-2024 sebagaimana daftar nama terlampir dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah diaturkan di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen kedua. 2. Segala keputusan hasil rapat sebelum dilaksanakan harus disampaikan kepada Parhalado Partohonan melalui uluan huria untuk disetujui. 3. Masa periode pengurus seksi-seksi dan rumah tangga adalah 2 tahun. 4. Demikianlah surat keputusan ini diperbuat dengan catatan jika ternyata di dalam membuatnya terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 April 2022, pimpinan Jemaat HKBP Bandung, Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata, Pendeta Jason Semajuntak STHMM ditandatangani. Lampiran surat keputusan Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata nomor 030-RBRM-HB-SK-4-2022 tentang pengurus seksi-seksi dan rumah tangga di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata periode tahun 2022-2024. 1. Romawi, pengurus seksi-seksi. A. Dewan Koinonia. Pertama, seksi lansia
Ketua Sintua Tahal Simangunsong BE. Wakil Ketua 1 Dr. Andus Wiliater Siagian. Wakil Ketua 2 Sontang Simajuntak SH. Sekretaris Sintua Nyonya Melva Marpaung Boru Simajuntak. Bendahara Dr. Gigi Nyonya Rosida Manulang Boru Manurung. Koordinator Rohani Sintua Nyonya Farida Simajuntak Boru Manik. Koordinator Sosial Nyonya Rugun Rosita Purba Boru Pangaribuan. Koordinator Kor Sintua M Pandapotan Banjarnahor. Koordinator Musik Sintua Tagor M Panggabean. Koordinator Konsumsi Nyonya Anna Tuti Simajuntak Boru Siahan. 2. Seksi AMA. Ketua Bernard AM Situmeang. Sekretaris Freddy Sitorus. Bendahara Sintua Arnold HF Simajuntak. Koordinator Bidang Kerohanian Sintua Joner Panjaitan. Wakil Sintua Perulian Panjaitan. Koordinator Bidang Sosial Firman Sibuea. Wakil 1 Edward Sitorus. Wakil 2 Sintong Lumban Tobing. Koordinator Bidang Kor Sintua Medan P. Nababan. Wakil 1 Sintua Risnadi H. Sitorus. Wakil 2 Sintua Tulus Lumban Gaul. Koordinator Bidang Kunjungan Sintua Palti Sitorus. Wakil 1 Sintua Manapang Siahan. Wakil 2 Sintua Alfred B. Panjaitan. Koordinator Bidang Olahraga Sintua Timbul Manik. Wakil 1 Sintua Anggiat Situmorang. Wakil 2 Casit Juarman Situmorang. Wakil 3 Hilmar Simajuntak. Seksi Perempuan. Ketua Nyonya Ratna Sitorus Boru Napitupulu. Sekretaris Nyonya Elsa Silain Boru Samosir. Bendahara Nyonya Lorinda Pardede Boru Sinurat. Ina Jumat. Koordinator Nyonya Lena Tambun Boru Nababan. Sekretaris Nyonya Fenti Saragi Boru Tambunan. Bendahara Nyonya Helena Rajaguguk Boru Simajuntak. Ina Solafide. Koordinator Nyonya Airin Sinaga Boru Towing. Wakil Koordinator Nyonya Ira Hutahayan Boru Napitupulu. Sekretaris Nyonya Teresia Tambun Boru Panggabean. Bendahara Nyonya Rikauli Sinaga Boru Nenggolan. Ina Hana. Koordinator Nyonya Clarenti Hutabarat Boru Hutahayan. Sekretaris Nyonya Rumiris Tambunan Boru Hutabarat. Bendahara Nyonya Armina Ambarita Boru Manurung. Bidang Spiritualitas. Koordinator Sintua Nyonya Megah Siregar Boru Panggabean. Anggota Sintua Nyonya Ruth Nancy Siagian Boru Simajuntak untuk Ina Jumat. Casit Nyonya Nancy Pakpahan Boru Hutauruk untuk Ina Jumat. Nyonya Meli Napitupulu Boru Purba untuk Ina Solafide. Nyonya Rumisan Panggabean Boru Hutabarat untuk Ina Hana. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan. Koordinator Nyonya Nevi Siagian Boru Daulay. Anggota Nyonya Betty Simajuntak Boru Pangaribuan untuk Ina Jumat. Nyonya Nancy Tobing Boru Siahan untuk Ina Jumat. Nyonya Melita Pangaribuan Boru Pasaribu untuk Ina Solafide. Bidang Seni Budaya dan Pariwisata. Koordinator Nyonya Lena Sitorus Boru Pangaribuan. Anggota Nyonya Christine Situmorang Boru Sibarani untuk Ina Jumat. Untuk Kor Nyonya Meiti Sitompul Boru Pohan untuk Ina Jumat untuk Angklung. Nyonya Silvia Sinaga Boru Pasaribu untuk Ina Jumat dan untuk Angklung. Nyonya Octavia Pardede Boru Pangaribuan untuk Ina Solafide. Bidang Ekonomi Kreatif. Koordinator Nyonya Lisbeth Siregar Boru Sianipar. Anggota Nyonya Gerda Boru Pasaribu untuk Ina Jumat. Nyonya Reni Sirait Boru Tajulu untuk Ina Jumat. Nyonya Betty Simatupang Boru Simajuntak untuk Ina Solafide. Bidang Pelayanan Digital. Koordinator Nyonya Elizabeth Manurung Boru Sitorus. Anggota Nyonya Mega Hutahayan Boru Tambunan untuk Ina Jumat. Nyonya Elizabeth Lubis Boru Simajuntak untuk Ina Solafide. Bidang Sosial. Koordinator Nyonya Rohani Nababan Boru Simajuntak. Anggota Nyonya Diana Pasaribu Boru Nenggolan untuk Ina Jumat. Nyonya Marlin F. Marpaung Boru Tambunan untuk Ina Jumat. Nyonya Rustina Sianturi Boru Simbolon untuk Ina Jumat. Nyonya Kristelina Sianturi Boru Sihombing untuk Ina Solafide. Bidang Kesehatan. Koordinator
Nyonya Sariati Silaen Boru Pasaribu SKM MKes. Anggota Dr. Gigi Nyonya Rosida Manulang Boru Manurung untuk Ina Jumat. Nyonya Esther Situmeang Boru Siagian untuk Ina Solafide. 4. Seksi Naposo Bulung. Ketua Tafarel Siagian. Wakil Ketua 1 Prastita Sitorus. Wakil Ketua 2 Brigita Sitorus. Sekretaris dan Bendahara Winda Simbolon. Koordinator Divisi Kebaktian Sore Mega Silaen. Koordinator Divisi Paduan Suara Dewi Sartika Purba, Julius Tambun, Lasro Sihite. Koordinator Divisi Olahraga Martin Marpaung, Samuel Sianturi, Diki Sihombing. Koordinator Divisi Medkominfo Junio Tanjung, Tania Siagian, Olivia Tambun, Jericho Simajuntak. Koordinator Divisi Kerohanian Fania Sitindaon. Koordinator Divisi Keanggotaan Yusnita Sihombing, Jessica Hutapea, Nelita Panjaitan. Seksi Remaja. Ketua Arthur Heskiel Sitorus. Wakil Ketua Geus Jonathan Tarigan. Sekretaris 1 Salomo Panderaja Lumbantobing. Sekretaris 2 Selena Palangki Hutahayan. Bendahara Janeta Sandrele Kareli Pardede. Koordinator Divisi Keanggotaan Leoni Artaleza Pangaribuan. Anggota Selinia Ronauli Lumban Gaul. Koordinator Divisi Kerohanian Julia Margareta Situmorang. Koordinator Divisi Senbora Valencia Cornelia Sinaga. Ketua Divisi Iptek Henok V. Pangaribuan. Anggota Neal Matias Simajuntak. 6. Seksi Sekolah Minggu. Ketua Calon Sintua Nyonya Kerdina Limbong Boru Silalahi. Sekretaris Olivia Boru Tambun. Bendahara Denis Boru Manurung. B. Dewan Marturia. Seksi Musik. Ketua Patricia Boru Manik. Wakil Ketua David Gamaliel Manurung. Sekretaris Andena Boru Silaen. Bendahara Dr. Anda Nyonya Lena Sitorus Boru Pangaribuan. Koordinator Pemusik Juan Sitorus. Koordinator Song Leader Nyonya Christine Situmorang Boru Sibarani. Sonia Boru Pardede. Koordinator Multimedia Olivia Boru Tambun Arthur Sitorus. Koordinator Kebaktian Naposo Mega Silaen. Koordinator Sound System Geus Jonathan Tarigan. 2. Seksi Pekabaran Injil atau Sending. Ketua Nyonya Elizabeth Manurung Boru Sitorus. Sekretaris Harlen Hutahayan Eskom MM. Bendahara Nyonya Sandina Pangaribuan Boru Aritonang SPD. Anggota Dr. Anda Nyonya Atirista Simajuntak Boru Nenggolan MP. Koordinator Tim 2 Insinyur Henry Nimrod Tambun. Koordinator Pospel Johnson Pakpahan Esos MM. Nyonya Mega Y Hutahayan Boru Tambunan SE. Calon Sintua Nyonya Kerdina Limbong Boru Silalahi SE. C. Dewan Diakonia. 1. Seksi Diakoni Sosial. Ketua Nyonya Hesti Karokaro Boru Marpaung. Sekretaris Nyonya Sarah Asima Maria Panjaitan Boru Tompul. Bendahara Nyonya Siti Nurmala Naiborhu Boru Panjaitan. Anggota Sintua Nyonya Dame Herdina Sitohang Boru Panjaitan SPD. 2. Seksi Pendidikan. Ketua Dr. Diana Boru Simajuntak MSI. Sekretaris Ulises Tompul STMT. Bendahara Dr. Haryanto Siahan. Anggota Peberlin Stompul PSD. Hotma David Neng Hutagalung ST. 3. Seksi Kesehatan. Ketua Dr. Asima Boru Manurung MKK Dokter Umum. Sekretaris Dr. Gigi Santa Boru Silalahi Dr. Gigi. Bendahara Saur Sariati Boru Pasaribu SKM MKes untuk perawat. Anggota 1. Dr. Robert Siahan SPOG spesialis kandungan. 2. Dr. Aaron Tigor Sihombing SPU Dokter Urologi. 3. Dr. Rudolf Andrean
Dr. Rudolf Andean Manulang SPD, SJP, spesialis penyakit dalam dan jantung. 4. Dr. Roland Sidabutar, SPBS, spesialis bedah saraf. 5. Dr. Novita Boru Sitompul, spesialis mata. 6. Dr. Elfrida Boru Panggabean, spesialis patologi klinik. 7. Dr. Desi Alexander Boru Manurung, spesialis anak. 8. Dr. Ayu Boru Manurung, dokter umum. 9. Dr. Ervina Boru Pasaribu, dokter umum. 10. Dr. Uli Boru Manurung, dokter umum. 11. Dr. Gigi Berta Boru Sibarani, dokter gigi. 12. Dr. Gigi Elsa Boru Samosir. 13. Dr. Gigi Rotua Boru Panggabean. 14. Letkol Kesehatan Dr. Gigi Derby Boru Sitorus, spesialis ORT. 15. Dr. Gigi Emiliana Boru Sigalingging. Paramedis, Marlin F. Boru Tambunan, AMK. 17. Cutmei Boru Sirait, perawat. 18. Junika Boru Sinaga, AMK. 19. Reni Boru Hutajulu, AMK. 20. Dian Boru Sinaga, Escape. 21. Christine Matulesi, AMK. 22. Hedi Boru Sitorus, AMK. 23. Rusmia Boru Situmorang, AMK. 24. Neti Boru Pangaribuan, perawat. 25. Damas Boru Nainggolan, AMK. 4. Seksi Kemasyarakatan. Ketua, Nyonya Rugun Rosita Purba Boru Pangaribuan. Sekretaris, Dr. Anda Betty Boru Sihombing. Bendahara, Nyonya Rauli Situmorang Boru Naibaho. Sekretaris, Dr. Anda Betty Boru Sihombing. Bendahara, Nyonya Rauli Situmorang Boru Naibaho. Anggota, Nyonya Maruli Marpaung Boru Panggabean. Angka Romawi 2, pengurus rumah tangga. Kepala rumah tangga, Sintua Nyonya Megah Siregar Boru Panggabean. Anggota, Sintua Nyonya Dame H. Sitohang Boru Panjaitan. Anggota, Casit Nyonya Nancy Pakpahan Boru Hutauruk. Anggota, Casit Nyonya Nurhayati Panjaitan Boru Tarigan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 April 2022, pimpinan Jemaat AKBP Bandung, Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata, Pendeta Jason Simajuntak STHMM, ditandatangani. Dihamuna saluhuna, anon hukiri pami PSK marhidi PDF, alanya dorang so dicetak non PDF, atek tungadongak kana hurang lobien non, salah goar do akan asing, budo di pahat tu sate. Napa dua hon hupang idu hami majongjok kamu saluhuna dinganan nabi, aka pengurus naung di gorahon naking. Sudi majongjong da, aka naung di gorah. Na jongjong do hamu nuaeng di julu ni debata di tonga ni huriana. Na ulo do hamu mangulahon ulau pakobasio di huria HKBP Badung. Resok Badung Riau Marta Dinata, gabe pengurus seksi-seksi dohok pengurus rumah tangga periode 2022-2024 hobbar tu atura dohok peraturan ni HKBP. Atong sadarion di Minggu Palmarum 10 April 2022 hulantik mahamu pengurus seksi-seksi dohok pengurus rumah tangga periode 2022-2024 di bagasan goar ni debata ama. Dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohok goar ni todi parbadia. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan hupasahatami ma aka amanami inanami dohok naposo na jongjong nuaeng dia dopamu nama milih dirina gabe ula-ulam marhite gabe pengurus seksi-seksi dohok pengurus rumah tangga periode 2022-2024 di Huriam HKBP Badung Resok Badung Riau Marta Dinataon ramoti jala parbisuhi ma nasida laho patupahon ulauni gohi jala tupahi ma nasida marhite habisuhon nasian ho asa dinggamar dala pakku basion nasida ho bartulomoni roham ramoti mahuriam HKBP Badung Resort Badung Riau Marta Dinata asa totong di bagasan las ni roha digohi dame dohot holong nasiako
alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sihoko pami. Amin. Jadi di Hamunah bui mara mangaduk ruas sudi mangaduk ruas mamu mangaduk ruas. Mulu nangi putu bui di putu. Sotong mago momenon. Coba inang hesti agak ke kiri nang ke pinggir biar nampak amang apa? Aka pengurus bodoh ratu sedu senadu boy dora. Dari situ bisa ya. Hadap ke sana semua, hadap ke sana. Hadap tu sedu, asal buat senadu. Ngak mangaduk tu somah hamu. Boy mahudul hamu asa maredeh kita. Godang situtu ulau muadong di pasah Tuhan Tuhan dan adong etikin marnare batahe monumi bahe Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan sampai pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Songonima pakubasion santonga-tongani huriata tuhita akamanginang dinalomulak hok mahita maddohoti prokesate nasya gijang nengek ma sator ma perjulu.